Ya, selamat pagi semua. Akhirnya kita bertemu di pertemuan perdana praktikum open source system. Uh, Selama pandemi virus corona, kita tidak bisa menyelenggarakan praktikum di lab, sehingga saya pilih online untuk mengadakan praktikum karena kita belum tahu kapan selesainya wabah ini. Sehingga untuk pertemuan pertama kali ini kita akan belajar tentang instalasi Linux karena open source ya tidak jauh-jauh dengan yang namanya Linux. Maka kita perlu belajar dan perlu menginstal Linux. Yang pertama, tentu saja Linux itu sekarang berkembang sangat pesat ya, sehingga tidak terlalu sulit-sulit amat sekarang itu karena source-nya sangat banyak. Yang penting koneksi internet Anda lancar. Untuk apa? Untuk download source-nya, untuk download update-nya itu lebih mudah. Yang pertama, pemakaian Linux itu ada dua cara. Yang pertama adalah dual boot, yaitu operating system yang keadaannya setara gitu. Seumpama Anda punya dua operating system, Windows dan Linux, maka saat Anda menyalakan laptop atau komputer akan ada dua pilihan, pilih Windows atau Linux, dan semuanya berdiri sendiri-sendiri. Yang kedua via virtual machine, ya, virtual machine, sehingga um, seakan-akan Anda mempunyai beberapa komputer ya secara hardware, dan seakan-akan banyak sistem operasi, padahal secara fisik hanya ada satu komputer dengan banyak sistem operasi. Berarti um, harus ada aplikasi virtual machine yang diinstal. Contoh, Anda punya Windows, Anda operating sistemnya Windows, terus kemudian Anda install virtual machine, entah itu VMware, entah itu VirtualBox, terus kemudian Anda baru instalasi Linux. Nah, berarti Linux ini berjalan di atas Windows. Sama-sama sebenarnya dual boot dan virtual machine ini juga sama-sama kita harus menyediakan space di hard disk untuk instalasi operating systemnya. Terus kemudian installing Linux, proses instalasi bisa lewat CD atau DVD atau pakai flash disk ya, bisa. Ini untuk dual boot ya. Dual boot contoh saya pakai Windows 7 sebagai aplikasi operating system dasar saya. Terus kemudian perlu di manage dulu untuk membuat shrink filenya atau menyediakan space di hard disknya dengan ambil menu komputer, klik kanan terus manage, terus kemudian di shrink volume dulu ya, pilih disk management, terus kemudian shrink volume untuk menyediakan partisinya. Terus kemudian silakan disediakan paling enggak ya untuk Linux dual via dual boot itu ya paling enggak 10 giga lah aman, 8 giga ya cukup lah ya. Terus kemudian di shrink, berarti kita sudah masuk membuat space di hard disk untuk Linux kita. Kemudian Windowsnya di restart untuk instalasi, mulai instalasi untuk install Linux. Kebetulan di sini saya gunakan Ubuntu ya, yang standar saja pakai Ubuntu. Terus kemudian tinggal diikuti saja perintahnya untuk continue instalasinya. Terus kemudian ini free space-nya, terus kemudian yang ini ya free space-nya, ini yang di shrink tadi bisa kita pakai. Terus kemudian add, kemudian install now. Terus kemudian di Linux itu ada swap ya. Swap itu untuk menambah memori kalau memang memorinya kurang. Kecil sajalah 500 mega untuk swapnya, standar. Terus kemudian setelah itu ekstensinya ya. Ekstensinya pakai ext4 ya. Terus mounpoint-nya pakai slash ya atau root. Ini ditandai dengan garis miring seperti ini. Terus kemudian oke.
Terus kemudian tahapan install now, ya sudah dicentang ini. Terus klik install now, kita tinggal tunggu saja hasilnya. Terus kemudian kalau via virtual machine berarti kita harus masuk ke Windows-nya dulu, install VMware atau VirtualBox. Terus kemudian Anda sediakan master Linux-nya, ya. Terus kemudian tinggal pilih saja new virtual machine. Kebetulan ini pakai VMware ya. Terus typical aja, next. Terus lewat apa, DVD apa flash disk bisa, atau ISO image juga bisa. Terus tinggal pilih yang mana. Terus Anda pilih Linux ya, SUSE Linux atau apa Ubuntu, tinggal next saja. Terus di mana itu file ISO atau file masternya sistem operasi berada, ditembakkan di sini. Terus kalau sudah oke, terus ya standar apa di size-nya. Kalau di sini saya kasih 20 GB, recommended size-nya 8 GB ya. Paling aman ya 10 GB lah di tengah-tengah. Terus kemudian next. Nah, ini sudah jadi virtual mesinnya, kemudian finish. Setelah finish baru mulai instalasi ya. Baru mulai instalasi. Terus kemudian kalau sudah, maka tinggal connect ke internet kalau via Ubuntu. Terus kemudian tinggal ketikkan di terminalnya adalah apt main-get update. Nah, itu dia update update sistem operasi Anda ya dengan Ubuntu yang terbaru. Seperti itu untuk instalasi aplikasi. Untuk tugas, nanti silahkan Anda instalasi Ubuntu berapapun terserah Anda, tapi yang paling enggak yang terbaru lah ya, yang terbaru. Terus kemudian Anda capture setiap instalasinya, dan wajib dual boot ya, wajib dual boot, bukan virtual mesin, tapi wajib dual boot. Nanti pengirimannya adalah minggu depan via Edmodo. Kemudian nanti absensi praktikum nanti juga via Edmodo akan saya sediakan link komentar untuk Anda mengisi nama dan NIM sebagai absen. Oke, saya kira itu dulu untuk praktikum pertama kita. Kita akan jumpa di minggu depan untuk meneruskan pembelajaran praktikum open source system. Saya ucapkan selamat pagi, semoga semua sehat semua.